Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Kiranya tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Karena demikian juga doa saya untuk panjenengan semua, supaya kiranya tetap dalam kondisi yang prima, kondisi yang sehat, baik fisik maupun rohani, supaya kiranya penyertaan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan panjenengan. Nah, pagi ini kita berjumpa kembali di dalam rekaman video yang harapan saya bisa melengkapi ibadah panjenengan meskipun harus di rumah masing-masing. Dan kiranya juga apa yang saya sampaikan melalui rekaman video ini bisa semakin memberkati dan menjadikan bekal pegangan hidup panjenengan dan juga kita semua untuk dapat menjalani hari-hari kita ke depan makin hari makin sukacita, makin mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Nah, sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini, baiklah kita terlebih dahulu berdoa memohon penyertaan dan juga hikmat yang daripada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, dan melalui rekaman video ini perkenankan hamba-Mu untuk berbagi berkat dan juga berbagi firman perenungan yang kami yakin dapat semakin menguatkan kami semua. Bila kiranya Tuhan memberikan kepada kami semua hikmat, supaya kami dapat mengerti akan setiap rancangan dan rencana Tuhan, khususnya dari apa yang dapat kami terima pada pagi hari ini melalui perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya kepada panjenengan semua, pernahkah Anda merasa bahwa apa yang sudah Anda lakukan itu seolah-olah sia-sia? Atau pernahkah Anda merasakan segala sesuatu yang sudah panjenengan kerjakan dengan susah payah itu menjadi percuma? Misalkan seorang ibu yang sudah capek-capek masak dengan segala keribetan yang ada di dalam rumah tangga, tapi disempatkan untuk masak, tetapi ketika sudah masakan itu matang tetapi tidak ada yang makan, atau kalaupun dimakan tetapi rasanya yang makan itu kurang begitu bergairah, jadi seolah-olah tidak nyenengke gitu makannya, sehingga panjenengan berpikir bahwa percuma aku masak karena nggak dimakan. Atau mungkin Anda sedang mengerjakan segala sesuatu tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan, jadi Anda akhirnya berpikir bahwa wah, sia-sia saya melakukan ini, padahal saya sudah mempertaruhkan waktu, mempertaruhkan mungkin juga biaya dan lain sebagainya. Nah, apakah benar bahwa ada yang sia-sia di dunia ini? Apakah benar jika sesuatu yang terjadi itu hasilnya ketika tidak diharapkan, maka artinya sia-sia pula yang kita kerjakan? Mari kita simak bersama-sama dari penggalan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Kira-kira begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Nah, dari apa yang sudah kita baca, nanti akan kita petik beberapa poin tentang kehidupan kita ini, tentang kesia-siaan, tentang apa yang kita harapkan. Yang pertama, yang saya catat menurut hemat saya, bahwa untuk segala sesuatu itu pasti akan ada waktunya.
ibarat gandum yang akan dituai. Demikian juga apa yang akan kita kerjakan. Ada masanya, ada waktunya kita akan menuai dari apa yang kita tanam. Demikian yang kira-kira kurang lebih seringkali saya sampaikan. Bahwa percayalah untuk segala sesuatu akan kita tuai pada saatnya nanti. Nah, masalahnya apakah gandumkah atau ilalangkah yang kita tanam saat ini itu menentukan apa yang akan kita tuai suatu saat nanti. Apakah hal baik yang sekarang ini sedang kita tanam atau hal burukkah? Maka di situ pula tergambar apa yang akan kita tuai pada masa yang akan datang. Kalau tidak cepat, ya lambat, pasti semua akan menuai pada waktunya. Lalu yang kedua, tidak selamanya bahwa apa yang kita harapkan itu menjadi sama seperti yang kita bayangkan. Seperti contoh gandum yang ditanam ini. Pada prosesnya ternyata ada seorang musuh yang mencoba untuk merusak ladang itu dengan menaburkan benih ilalang. Sehingga tercampurlah antara benih ilalang dan benih gandum. Dan ketika tumbuh, keduanya seolah-olah nampak sama. Sehingga mungkin bagi orang-orang awam akan merasa kesulitan untuk menuainya. Nah, demikianlah hal yang sedang kita kerjakan. Seperti pertanyaan saya di awal tadi. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan sia-sia ketika di dalam proses perjalanan itu nampak seolah-olah tidak seperti yang kita bayangkan. Maka akhirnya banyak orang yang menyerah. Seperti yang belakangan ini ramai di media sosial. Yang saya baca komentar-komentar seseorang atau status-status orang gitu. Mereka yang merasa percuma, mereka yang merasa sia-sia karena sudah berbulan-bulan mengkarantina diri di rumah. Mematuhi setiap protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Tetapi di sisi yang lain, banyak orang yang mengabaikan itu. Masih banyak yang berkurumpul, masih banyak yang nongkrong tidak jelas. Apalagi akhir-akhir ini sedang musim ya, orang berolahraga sepeda. Tidak salah dan itu baik untuk kesehatan. Tetapi juga patuhi protokol. Karena yang saya lihat di jalan-jalan ketika saya berkendara sepeda motor, setiap malam itu biasanya banyak gerombolan orang-orang yang sedang bersepeda, berolahraga. Tetapi hal yang berbanding terbalik dengan pola kesehatan mereka itu, justru mereka tidak memakai masker ketika mereka bersepeda. Harapannya bersepeda supaya sehat, tetapi mereka tidak memakai masker, sehingga sangat rawan, rentan terkena virus corona ini. Nah, banyak orang yang merasa, wah percuma saya sudah di karantina. Percuma saya sudah sampai libur berbulan-bulan tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Yang PKL harus tutup lebih awal. Tetapi ternyata masih ada orang-orang yang dablek yang tidak mau manut aturan. Dan yang seperti kita lihat, kita saksikan semakin hari semakin meledak jumlahnya. Apakah itu semua sia-sia? Sekali lagi saya berkata, tidak ada yang sia-sia. Karena pada akhirnya nanti semua akan dituai berdasarkan apa yang ditanamnya. Semua nanti akan terlihat dengan jelas mana yang sudah menabur baik, mana yang sudah menabur buruk. Mana yang sudah menabur gandum, dia akan menuai gandum. Dan siapa yang menabur ilalang, dia akan menuai ilalang. Nah, maka ketika sekarang Anda sudah menjaga pola hidup sehat, maka jangan khawatir dan berbahagialah, Anda sedang menanam sebuah kebaikan. Kalau Anda mungkin sudah berbaik hati kepada banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, baik keluarga atau orang-orang sekitar, tetapi ternyata responnya untuk sementara ini mungkin Anda rasa tidak baik, wes diparingi ke orang matur nuwun malah nyacat. Percayalah bahwa pemberian Anda, kebaikan hati Anda tidak akan sia-sia. Pada waktunya nanti seperti di poin pertama tadi saya katakan, semua akan menuai. Apakah Anda akan dianggap jelek? Apakah maksud baik Anda akan dianggap baik juga oleh orang lain? Tulus saja di dalam berbuat baik dan menjadi berkat. Karena tidak semua niat baik kita itu pun ditanggapi dengan baik pula oleh orang yang kita bantu, yang kita berkati. Maka motivasinya tentu harus tulus. Tidak mengharap imbalan atau tidak mengharap balas jasa terhadap kebaikan kita. Sebab pada waktunya nanti semua akan menuai. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga, saya mau katakan bahwa kalau orang yang menanam baik saja bisa di dalamnya terkandung tuaian-tuaian yang buruk, apalagi orang yang menanam buruk. Maksudnya apa?
Si tuan ini yang punya ladang sudah menanam gandum yang baik, tetapi toh ternyata masih ada ilalang yang tumbuh. Apalagi kalau dia menanam ilalang, maka tidak mungkin ada gandum yang tumbuh. Jadi artinya kalau orang baik mungkin ada kemungkinan akan menuai hal yang buruk di dalamnya. Nah, apalagi orang yang menabur keburukan, pasti lebih menuai hal yang buruk dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, sebab itu mari kita belajar dari firman Tuhan ini untuk menyikapi segala sesuatu itu dengan tulus. Percayalah bahwa pada waktunya nanti semua akan menuai dari apa yang ditanamnya. Jadi, mari kita lakukan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya kepada pemerintah, bukan hanya kepada manusia, tapi lebih daripada itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya ini bisa memberkati kita sekalian, membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan terima kasih, mohon maaf jika ada segala sesuatu yang mungkin kurang berkenan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi dan shalom.